Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Yulita dari kelas E Geografi Stambuk 2020, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi penginderaan jauh, yang mana yang akan saya bahas itu ialah penginderaan jauh non-fotografik sistem termal. Baik, judul materi yang akan saya bahas di sini ialah penginderaan jauh non-fotografik sistem termal. Di sini saya akan membahas apa itu penginderaan. Di sini, penginderaan adalah suatu proses untuk mendapatkan data atau mengetahui suatu objek menggunakan sensor alamiah, di mana sensor alamiah ini terdiri atas mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dan ada pula sensor buatan yang terdiri atas kamera, sonar, magnetometer, radiometer, scanner, atau satelit. Di sini penginderaan jauh itu merupakan seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, ataupun fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Pengertian tersebut itu adalah menurut Lillesen dan Kiefer pada tahun 1979. Pengertian dari penginderaan jauh non-fotografik. Penginderaan jauh non-fotografik atau sistem non-fotografik yaitu sistem menggunakan tenaga elektromagnetik alami maupun buatan. Perekaman objek menggunakan sensor elektrik atau scanner. Dengan detektornya pita magnetik, sensor yang digunakan pada sistem fotografik adalah kamera. Ternyata, pada penginderaan jauh terdapat komponen-komponen yang penting. Apa saja? Yang pertama itu ada sumber tenaga, di mana sumber tenaga ini diperlukan untuk menyinari suatu objek di permukaan bumi agar memantulkan gambar ke sensor. Sumber tenaga dalam inderaja terbagi dua, yaitu yang pertama ada tenaga alami dan ada tenaga buatan. Tenaga alami ini terdiri atas matahari dan bulan, sedangkan tenaga buatan itu terdiri atas gelombang mikro. Pada penginderaan jauh, yang menggunakan tenaga matahari itu disebut dengan inderaja pasif, sedangkan yang menggunakan tenaga buatan disebut inderaja aktif. Yang kedua, yaitu atmosfer, di mana atmosfer ini memiliki beberapa lapisan dan mengandung gas-gas yang dapat merambat gelombang elektromagnetik. Yang ketiga ada objek, di mana objek ini merupakan sasaran yang akan direkam dalam proses inderaja. Objek inderaja meliputi kenampakan yang ada di permukaan bumi, baik itu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang keempat, ada sensor. Sensor merupakan alat perekam data spasial. Sensor ini dapat berupa kamera maupun sensor elektromagnetik.
Yang kelima, komponen dari penginderaan jauh itu yaitu citra. Di mana citra ini merupakan hasil akhir yang diperoleh setelah proses perekaman di udara. Citra ini dapat berupa gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Citra inilah yang nantinya dianalisis menggunakan stereoskop untuk berbagi kepentingan penggunanya. Definisi penginderaan jauh sistem termal. Penginderaan jauh sistem termal adalah penginderaan jauh yang memanfaatkan pancaran suhu suatu benda. Semua benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerak acak partikelnya. Gerak acak ini ternyata menyebabkan geseran antara partikel benda dan menimbulkan peningkatan suhu sehingga permukaan benda itu memancarkan panas. Dan di dalam penginderaan jauh sistem termal, maka suhu pancaran yang berada dari objek di permukaan bumi dan mencapai sensor termal dan direkam oleh sensor tersebut. Hasil rekamannya itu dapat berupa citra maupun non-citra. Sehubungan dengan 2 jenis citra keluaran tersebut, maka sensor termal dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama ada sistem non-citra, dan yang kedua ada sensor pembentukan citra. Di mana sistem non-citra ini terdiri atas radiometer termal. Sedangkan radiometer ini ada 2 jenis detektor, yaitu detektor termal dan detektor kuantum. Detektor termal ini adalah detektor yang gunanya untuk mengubah suhu dalam hubungannya dengan serapan tenaga yang mengenainya. Sedangkan detektor kuantum itu secara luas digunakan dalam penginderaan jauh sistem termal. Yang kedua tadi disebutkan bahwa sensor termal itu dibedakan atas 2, yaitu sensor pembentukan citra. Di mana sensor pembentukan citra ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada penyiam termal, yang kedua ada thermal imager, yang ketiga ada penyiam stasioner. Penyiam termal ini dipergunakan dengan menggunakan pesawat udara, sedangkan thermal imager itu cocok bagi penginderaan dari satelit. Sedangkan yang ketiga ada penyiam stasioner, itu dioperasikan di gantara atau di antariksa. Ternyata di dalam citra inframerah termal ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu suhu pancaran objek berbanding lurus terhadap pangkat 4 suhu kinetik. Yang kedua, suhu pancaran objek berbanding lurus terhadap nilai pancaran. Yang ketiga, rona objek tergantung pada jam perekaman dan variasi suhu varian. Yang keempat, ada kompresi skala tangensial cukup besar pada 2 bagian tepi citra yang belum direktifikasi. Selanjutnya, pada citra inframerah termal ini ternyata memiliki keunggulan dan keterbatasan, di mana keunggulan dari citra inframerah termal ini terdiri atas 3. Yang pertama, perekaman tenaga termal dapat dilakukan pada siang hari dan malam hari. Yang kedua, dapat merekam wujud tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Yang ketiga, keluarnya dapat berupa data non-citra, citra, dan data digital. Sedangkan kelemahan dari citra inframerah termal ini, yang pertama itu aspek geometri yang penyimpangannya lebih besar dari penyimpangan pada foto udara.
Yang kedua, sifat thermal yang lebih rumit dari sifat pantulan objek. Di sini ternyata citra inframerah thermal ini banyak digunakan. Pada citra inframerah ini ternyata lebih jauh telah dimanfaatkan di bidang-bidang geologi, pertanian, hidrologi, kekotaan, serta vegetasi. Di sini dapat dijelaskan bahwa penggunaan citra inframerah thermal ini lebih jauh telah dimanfaatkan di bidang-bidang seperti geologi. Yang pertama, di bidang geologi ini sasarannya itu seperti jenis batuan, pegunungan, dan dataran, gunung api aktif, serta pemetaan suhu. Yang kedua, itu di bidang pertanian. Pada bidang pertanian ini sasaran pengindaannya itu seperti sawah, jenis tanaman, penyakit tanaman, serta kelembapan tanah. Pada bidang hidrologi, sasaran penginderaan jauhnya itu seperti mata air dingin dan panas, pola aliran air, batas air dan es, batas air tawar, dan air asin. Selanjutnya, penggunaannya di bidang kekotaan. Di bidang kekotaan ini, sasaran penginderaannya itu seperti kebocoran pipa gas bawah tanah, titik panas bangunan industri, model penggunaan listrik, dan konservasi energi. Yang kelima itu di bidang vegetasi. Pada bidang vegetasi ini, sasaran penginderaannya itu seperti evapotranspirasi, kebakaran hutan, dan gangguan serangga. Oke, baik. Itulah tadi materi penginderaan jauh yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.